Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat bergabung di pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, baik Bapak. Baik ya. Nah, baik. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar Bapak Ibu panduan fasilitas literasi digital. Oke. Yang dibawakan oleh saya sendiri, Samuel John Heri Tepu. Baik, dalam pembelajaran kita hari ini kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan kegiatan kita pada hari ini, yaitu peserta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi komunikasi atau TIK bagi peningkatan pembelajaran. Yang kedua itu adalah outputnya adalah hasil di mana peserta mampu memilih media sumber belajar digital. Oke. Ibu Weni, saya mute dulu sebentar ya, karena nanti takutnya ada suara yang mengganggu. Oke. Lanjut. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, seberapa pentingkah sumber belajar dalam proses pembelajaran? Ada kira-kira Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Ya, saya Pak ya. Ya, Bu. Silakan Bu. Iya, Pak, tentu saja hal ini sangat penting Pak untuk manfaat digital untuk mempermudah pembelajaran kita kan Pak. Iya. Tentu saja sangat penting. Oh, sangat penting Bu ya. Oke, yang lain Bapak Ibu sekalian ada yang menanggapi? Pak Tambal mungkin? Sepertinya Pak Tambal lagi menyambungkan audio ya. Saya selalu siap-siap di sini, Pak. Oke, Pak, siap. Saya selalu siap. Bagaimana Pak tadi? Seberapa pentingkah sumber belajar dalam proses pembelajaran Pak menurut Bapak? Itu sangat penting, Pak. Sangat penting sumber pembelajaran itu dalam belajar. Walaupun itu sumbernya dari manapun, apakah itu melalui digital, apakah itu melalui referensi yang lain, itu sangat perlu. Karena memang sumber belajar itu atau referensi itu yang memperluas wawasan daripada kita dan juga siswa kita. Kira-kira gitu Pak pandangan saya. Oke Pak, terima kasih atas tanggapannya. Jadi dalam seberapa pentingkah sumber belajar dalam proses pembelajaran? Sebenarnya sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena sumber belajar dalam sistem pembelajaran dapat membantu seseorang untuk memudahkan terjadinya proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajarannya. Dalam era global saat ini, pembelajaran dilakukan secara lebih modern dengan pendekatan teknologi. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam materi, di mana materi kita hari ini adalah jenis-jenis sumber belajar literasi digital. Yang pertama itu ada e-book ya. E-book, buku elektronik disingkat dengan buku e atau e-book, atau buku digital versi elektronik dari buku. Nah, jadi buku ini biasanya kan buku kan selalu kita jumpai dalam bentuk kertas ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sedangkan e-book ini adalah buku elektronik. Jadi buku elektronik ini bisa kita akses di Google Bapak Ibu. Nah, jadi kita cari materi kita yang sesuai. Misalnya pembelajaran seni. Nah, di e-book itu sudah lengkap Bapak Ibu. Ada pembelajaran seni. Jadi sumber-sumber belajar literasi digital sudah lengkap dan tertera di e-book. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada e-jurnal ya. E-jurnal adalah jurnal online sebagai sarana berbasis web untuk mengelola sebuah jurnal ilmiah maupun non ilmiah. Nah, bagi Bapak Ibu yang misalnya ingin menganalisis sesuatu atau melakukan eksperimen, nah jadi Bapak Ibu boleh menggunakan e-jurnal sebagai literasi digital kita.
sebagai sumber belajar juga boleh Bapak Ibu, sebagai sumber mengajar juga. Jadi bukan hanya e-book, tapi ada juga e-journal Bapak Ibu. Dan e-journal ini sebelumnya sudah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Jadi hasilnya juga terpercaya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah multimedia interaktif, yaitu bahan ajar digital yang terdiri dari berbagai macam media, mulai gambar, animasi, teks, video, dan audio, yang dirancang menjadi satu kesatuan bertujuan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, itu biasanya ada di aplikasi YouTube Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bukan hanya di e-book atau e-journal, di YouTube juga banyak sumber belajar kita Bapak Ibu, ada literasi digital itu. Oke Bapak Ibu sekalian. Lalu kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis media pendukung literasi digital bagi pendidikan. Yang pertama itu adalah Google Classroom atau Google Class. Nah, ini adalah media pendukung literasi digital dan sudah umum pada guru, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Google Class adalah sebuah media yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Nah, jadi sebenarnya aplikasi Google Classroom ini membantu kita Bapak Ibu selama pandemi ini ya Bapak Ibu, di mana pemerintah menganjurkan kita belajar daring, belajar dari rumah. Nah, jadi bagaimana belajar daring ini dapat berjalan dengan baik? Ya dengan adanya bantuan dari Google Class ini Bapak Ibu. Nah, jadi Google Classroom ini membantu kita, misalnya dalam pengumpulan tugas dan penilaian. Nah, di Google Classroom ini bisa kita arahkan siswa kita Bapak Ibu dalam pembelajaran selanjutnya. Misalnya ada contohnya adalah tugas seperti itu. Selanjutnya adalah aplikasi Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun langkah-langkah penginstalan aplikasi Rumah Belajar dengan Android dengan memastikan langkah-langkah berikut. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, aplikasi Rumah Belajar ini adalah aplikasi yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi ini juga adalah peran dari pemerintah dalam membantu kita sebagai tenaga pendidik. Tetapi bukan hanya tenaga pendidik, melainkan juga pada murid. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke langkahnya. Langkah pertama yaitu ketik dan download aplikasi Rumah Belajar Kemendikbud pada aplikasi Google Play Store. Seperti gambar pertama, kita bisa ketik nama Rumah Belajar, dan lalu kita pilih Rumah Belajar Kemendikbud. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita download Bapak Ibu. Setelah download berhasil, selanjutnya tekan install. Sini ada tombol install, silahkan ditekan. Dan selanjutnya setelah install berhasil, tekan open Bapak Ibu. Oke, setelah di open, maka akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Ya, dan aplikasi sudah siap digunakan. Nah, Bapak Ibu, aplikasi ini di dalamnya udah banyak fasilitas-fasilitas yang ditambahkan untuk kita kepada para pendidik. Contohnya, yaitu adalah bank soal, ada sumber belajar, dan ada di sini namanya laboratorium maya. Jadi sudah lengkap Bapak Ibu. Rumah belajar ini sudah dibuat pemerintah kepada kita. Jadi bagaimana respon kita? Tanggapan kita? Nah, kalau respon kita baik, tentu saja kita akan menanggapi literasi digital ini membantu Bapak Ibu, membantu kita dalam proses pembelajaran, terutama pada daring. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada media yang ketiga, itu adalah media sosial ya. Pada umumnya, media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Line, dan lain-lain merupakan aplikasi pendukung literasi digital masyarakat Indonesia dalam hal berkomunikasi. Namun, aplikasi WhatsApp lah yang paling banyak digunakan dalam berkomunikasi digital, dikarenakan aplikasi ini sangat sederhana dan tidak sulit digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian mempunyai WhatsApp? Iya, Ya, tentu saja. ya. Ibu Weni punya WhatsApp. Kalau Pak Tambah pasti Iya. punya dong ya WhatsApp. Ada lah Pak WhatsApp. Iya, soalnya sudah bergabung di grup ini. Oke, baik.
Jadi aplikasi WhatsApp ini sangat berguna sekali Bapak Ibu, apalagi selama kita melaksanakan daring, di mana daring kita adalah menggunakan pembelajaran tidak langsung. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan pembelajaran? Jadi caranya adalah menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, siswa-siswa kita juga pasti banyak yang memiliki WhatsApp, dan itu merupakan aplikasi penting. Karena aplikasi WhatsApp ini adalah sumber informasi, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam berkomunikasi digital kita akan menggunakan aplikasi WhatsApp. Di aplikasi WhatsApp ini kita bisa membuat grup masing-masing kelas. Jadi lebih memudahkan untuk mengarahkan siswa. Misalnya dalam menggunakan Google Classroom, kita bisa mengarahkan siswa dengan memberi tugas di Google Classroom dan memberitahukannya lewat WhatsApp, sehingga tidak ada informasi yang tertinggal kepada siswa, seperti Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya adalah aplikasi Google Meet dan Zoom. Ya, aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat diandalkan jika pembelajaran tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara tatap muka, karena mampu berkomunikasi dengan menampilkan video langsung dari orangnya, dan tentu saja dapat menampung banyak orang, sehingga dalam proses kegiatan pembelajaran dapat juga dilakukan dengan aplikasi ini dalam mendukung literasi digital. Nah, saat ini kita menggunakan aplikasi Zoom Bapak Ibu. Nah, sepertinya Bapak Ibu juga pernah ya mengajar dari aplikasi Zoom dalam pembelajaran daring. Nah, jadi aplikasi Zoom ini digunakan sebagai pengganti pembelajaran daring tetap muka, tapi melalui aplikasi digital, seperti itu. Nah, jadi dalam pembelajaran dengan menggunakan Google Meet dan Zoom ini, kita bisa bertatap muka langsung secara secara langsung ya, tapi melalui digital kita bisa berjumpa dan kita bisa langsung berkomunikasi. Bagaimana menurut kamu materi, dan juga kita bisa menjelaskan materi dari aplikasi Zoom ini. Nah, jadi aplikasi Google Meet dan Zoom ini sangat dapat diandalkan jika tidak dapat bertemu secara langsung. Baik, oke Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini? Ada yang bertanya? Ya Pak, saya mau bertanya sedikit. Kira-kira nih, apa sih tantangan bagi guru dalam penerapan literasi digital ini, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tantangan dalam melaksanakan literasi digital ini Bapak Ibu, yang pertama itu adalah bagaimana cara kita menentukan aplikasi yang tepat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya kita melaksanakan seni ya, seni musik misalnya. Nah, jadi seni musik itu kan kita kan berbicara tentang rasa di situ. Jadi bagaimana cara kita memadukan aplikasi digital ini terhadap musik, seperti itu. Nah, misalnya saat pembelajaran daring kita memainkan musik atau mengajari siswa bagaimana nada A pada gitar C, seperti itu kira-kira. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Jadi kita tampilkan secara langsung seperti itu. Nah, itu satu. Dan yang kedua itu adalah pada biaya. Tantangannya adalah pada biaya. Nah, biaya ini juga termasuk biaya paket Bapak Ibu. Nah, misalnya pembelajaran daring dari rumah, itu kan biasanya tidak terlepas dari internet, tidak terlepas dari namanya biaya seperti itu, berapa per bulannya. Nah, itu juga menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Jadi tergantung kita. Tapi perkembangan zaman menuntut kita seperti ini, itulah tantangannya Bapak Ibu. Mau tidak mau harus kita ikuti. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Ibu ini? Ya, saya rasa memang karena sudah memang zamannya, emang tuntutannya seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu. Terima kasih. Pak, tambah mungkin ada tambahan Pak? Terima kasih Pak.
saya mendengar dari tadi dan menyimak itu yang Bapak jelaskan itu sangat benar semua. Cuman saya sebagai orang yang 3 zaman lah ini Pak ya, 3 zaman ini hanya memberikan masukan di dalam seni budaya itu yang notabene terdiri dari seni musik atau seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater itu maunya kita guru-guru yang ada di Indonesia ini dapat memilah agar informasi yang dari digital itu atau dengan menggunakan digital ini jangan sampai merusak budaya kita yang sudah kita banggakan di negara kita ini. Tentang informasi, tentang mempermudah pembelajaran, itu sangat saya setuju. Tapi dengan untuk menggeser nilai salah satunya adalah dengan tidak memperhatikan maknanya lagi. Dengan hanya sekedar tahu, itu menggeser nilai Pak. Nah, itu yang saya tidak setuju. Karena seni itu sesungguhnya adalah manifestasi dari penghayatan dan ekspresi. Itulah pendapat dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak buat Pak Tamba ya yang sudah memberikan tanggapannya mengenai literasi digital yang menghubungkan dengan musik ya. Iya Pak. Ya, jadi dalam musik itu dapat ya literasi digital ini dapat membantu gitu dalam melaksanakan kegiatan seperti praktik musik seperti Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita masuk kepada rangkuman Bapak Ibu karena materinya sudah selesai. Kita masuk ke rangkuman. Nah, jadi rangkumannya itu dalam era global saat ini pembelajaran dilakukan secara lebih modern dengan pendekatan teknologi sehingga lebih mudah dilakukan. Sumber-sumber belajar dalam berbagai bentuk seperti e-book, e-jurnal, maupun multimedia interaktif. Selain itu, ada juga media pendukung literasi digital bagi pendidikan seperti aplikasi Google Class, Rumah Belajar, WhatsApp, maupun aplikasi Google Meet dan Zoom. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke bagian refleksi. Yang menjadi refleksi kita pada hari ini adalah apa manfaat yang saya dapatkan dari materi pada kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang menanggapi. Ibu Weni mungkin atau Pak Tamba? Iya, kalau dari saya manfaat yang bisa saya dapat dari digital e-book ini, maksud saya literasi digital ini, itu memang jelasnya itu untuk mempermudah kita dalam proses belajar mengajar. Jadi anak-anak itu dapat sumbernya itu lebih luas, jangkauannya lebih luas, lebih banyak, dan dia lebih pasti. Apalagi di musik contohnya ataupun di tari dia lebih nampak gitu dengan jelas daripada di buku biasa. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Weni atas tanggapannya tentang manfaat yang didapatkan dari materi kegiatan kita pada hari ini. Pak Tamba ada tambahan? Oke, terima kasih. Kalau dari segi keuntungan yang kita dapat dari literasi digital ini udah tentu jauh lebih maju daripada era sebelumnya, di mana kalau kita guru seni itu tadinya adalah kita sendiri yang mencontohkan. Karena kalau kita hanya melihat yang di buku aja, mungkin siswa tidak dapat menerjemahkan itu menjadi sebuah ekspresi. Namun kita harus mencontohkan. Dengan adanya literasi digital ini, kita dapat memutar video, kita bisa melihat referensi-referensi yang lain, dengan membandingkannya aja pun sudah jauh lebih mudah. Kita tinggal hanya menerjemahkan apa yang ada di referensi itu
ke kehidupan anak-anak di daerah kita masing-masing. Kita terjemahkan sehingga mereka kiranya dapat menafsirkan itu sebuah dorongan yang fundamental bagi kehidupan mereka berseni. Itu tanggapan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya yang sudah Bapak berikan. Jadi dalam kegiatan refleksi ini, saya harap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan kita dapat menerapkannya dalam pembelajaran kita sebagai guru ya, dalam mendidik para siswa kita untuk generasi ke depan. Baik Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh Ibu, ada situ kontak saya, ada IG, ada WhatsApp dan Facebook. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita juga berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam buat kita semua.